lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Ceramah agama dalam hal ini akan diuraikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Haji Yusuf SAG MPDI, sekaligus memimpin zikir dan doa kepada ayahanda di Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, Abu Mada, Dr. Mada yang Mada muliakan, tokoh agama, alim ulama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh wanita yang Mada muliakan, singkatnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kita diberi umur, diberi kesehatan, kesempatan, sehingga dapat bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka kita bermuhasabah, kita merencanakan masa depan yang baik. Semoga rencana keinginan kita terwujud dengan sempurna. Berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita banyak berselawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga keselamatan bagi keluarga Rasulullah, sahabat, pengikut, serta siapa saja umatnya yang senantiasa dengan gigih memperjuangkan sunnah Rasulullah hingga umat akhir zaman. Bapak Ibu jamaah muhasabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari jam 10:15. Ada ingin sepakat dulu kita sampai jam berapa tadi?
12.00. 2 jam 15 menit. Iya. Tahu ibu-ibu ya. Jam 12. Matake tua di rumah itu na kampungi mata kemana. Ada ini sakit-sakitan mau batuk. Jadi matake tidak bisa menaikkan frekuensi suara. Apa akhir anak untuk mata? Dokter Mada, kita sepakati dulu untuk mata kese atau sambil curhat, sambil tanya jawab, sambil jawab Bapak Ibu untuk mata kese atau saling sharing. Nuntu ita kese. Dapat mau betul untuk mata kese. Ya, supaya karena waktu 2 jam itu ya lama, supaya ada keseimbangan itu sharing. Tanya sambil ada Tuhan kali marodo. Kalau mata akademi waktu orang sodi dulu aku sudah ke dikira kenal kayak apa besok ini. Dikira aku kenal kayak awal gitu kakak. Ada jawab nanti. Dokter Mada terima kasih mata ke penceramah utama. Lainan di horukem itu. Ya, maka Mada catat dulu. Karena bicara 2 jam, ada 2 lembar kecil ini. Mada catat-catat. Baiklah, tidak terarah maka mata catat ini judulnya judul di atas muhasabah, masa lalu merencanakan masa depan yang baik agar kita menjadi insan yang Islami, itu judulnya. Artinya muhasabah itu kita merefleksikan masa lalu kita 1 tahun yang lalu, apa yang kurang, kemudian kita perbaiki, yang bagus kita pertahankan, bila perlu kita tingkatkan. Kemudian ke depan kita merencanakan yang lebih bagus dari tahun kemarin. Itulah orang yang beruntung, bahwa hari ini lebih bagus daripada kemarin. Tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka Mada mulai dari ayat dulu, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berkaitan dengan judul di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu ayat yang berkaitan dengan judul kita malam hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang-orang yang sholat, orang-orang yang percaya kepada rukun iman, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Itulah orang yang beriman. Apa tugas orang beriman? Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasi beriman deh, tingkatkan lagi keimanan itu dengan bertakwa kepada Allah.
Apa itu takwa? Ya su'u swa'u, sia swale, batu ngai rumah. Dengan kaiku semenan, tanpa larang, bandai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman bertakwa itu cirinya adalah wal tanzur nafsu maqaddamat liqadah. Wal tanzur dia merencanakan. Wal tanzur nafsu maqaddamat liqadah, merencanakan dirinya untuk masa depan, masa besok. Dan sekarang kita rencanakan 2023, rencana apa yang dilakukan 2024. Tentunya dengan konsep aman dan takwa. Tidak boleh rencana yang dibuat dari iman dan takwa. Setelah iman takwa, Allah kunci lagi. Wattaqullah, bertakwa lagi kepada Allah. Dan tadi sudah diawali dengan takwa. Setelah kita merencanakan masa depan yang lebih bagus, takwa lagi. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu kerjakan. Jadi ini tujuan kita. Bapak Kepala Desa mengadakan acara pada malam hari ini. Kita merencanakan masa depan yang lebih bagus untuk menjadi manusia yang baik. Tadi judulnya di atas, insan yang Islami, artinya manusia yang baik. Bagaimana manusia yang baik nanti pada akhir ceramah. Ada sampaikan satu persatu. Yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 126. Ini ayat yang berkaitan dengan judul di atas. Awala yang rauna, apakah tidak kamu melihat, tidak kamu perhatikan? Awala yarawna annahu yuftamuna, bahwa mereka diuji. Artinya kau rumah wati edam dodo yang senantiasa diuji. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana bentuk ujiannya? Fikuli amin, pada setiap tahun itu maratan au marataini, kita diuji dengan satu ujian atau dua ujian atau lebih. Perhatikan ujian. Maka lesson itu doh ujian mereka isma'ana au takumi. Ujian kita tahun lalu apa? Corona. Ya, ujian tahun lalu kalau Corona 2019. Ujian tahun lalu kita ya banyak panen, botol jatuh, termasuk SSC jatuh. Ujian artinya diuji dengan kesenangan. Ujian atau kesenangan. Jangan sampai dari rumah kebaran lain di luar di sini. Itu ujiannya lain ujiannya kemarin berapa? Termasuk gagal ulang 5 tahun yang lalu diuji terus kita. Bagus panenannya, tapi kita tidak memperhatikan masjid. Nah, kemudian tiba orang setengah sahur, bayangkan. Diuji lagi kita sekarang. Ujinya kekeringan, gagal tanam. Ya, bayangkan main tampu alim bocoga sampai kore sampai semauga, tur minggu udah tipu arah hina pula. Ngenak bogoko.
Oke selama kecuali baik kaya ujian juga. Ini malam kita merenung bahwa kita diuji 2, 1 bahkan lebih setiap tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marata ini cuma layak kubuna. Sudah diuji dengan kesenangan, dengan kesusahan, tidak mau juga kembali bertobat. Malah akan cari gara-gara di seluruh udara gara-gara tidak akan. Dari bakar gara-gara tidak masuk orang rumah gara-gara televisi aja kemarin berarti. Padahal kita tidak bertobat, mestinya harus bertobat cepat. Ini mereka tidak mau bertobat, namun layak tubuna, tidak mau bertobat. Kemudian walahu yatakaru, ya, mereka tidak mau mengambil pelajaran. Waktu mereka pelajaran, Allah uji setiap kali, berkali-kali, tidak mau juga sadar. Jemaat dimulakan Allah, maka malam hari ini kita ingatkan bahwa mori kita ini pasti diuji. Jangan dikira kita setelah sholat, setelah beriman, merasa enak, tidak lagi diuji. Nah, Allah uji tulus kita. Jemaat dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Bima itu berkat ustadz-ustadz yang ceramah ya kurang lebih 5 tahun terakhir ini tentang bahaya menyambut tahun baru ya Masehi, bahaya menyambut tahun baru Masehi. Kemudian kendala keke kalau kita ini adalah anjuran Majelis Ulama ya untuk mengantisipasi bahaya itu, maka kita disuruh untuk zikir akbar, doa bersama, tausiah, siraman rohani, ceramah agama. Apa boleh? Ya, sudah direkomendasi oleh Majelis Ulama, artinya boleh. Daripada mereka kalau ada saya Evan Akuden ini pakai tenda, maka aku berbahaya. Ya kalau mereka keke wajib bahaya. Memang kita dianjurkan seperti ini. Teman dimuliakan Allah, tahun ini tahun 2023 ini adalah tahun kelahiran Yesus Kristus. Berarti doma menyambut, di luar itu berarti mereka gembira dengan kelahiran Yesus Kristus. Karena ini tahun mereka, tengah lagi tahun Masehi. Ya, maka hitungan tahun mereka itu kira-kira nanti jam 00. Kalau tahun Kristen. Dan lain tertenginan jam 12 berarti aturan itu Kristen. Karena mereka patokannya adalah berputaran matahari. Mereka nggak boleh umat Islam pergantian hari itu nggak boleh jam 12 malam. Kenapa? Karena kita pakai bulan Hijriah. Kalau Hijriah pergantian hari itu adalah sore hari maghrib. Maka awal puasa itu selalu pada maghrib. Awal Idul Fitri pasti maghrib, nggak boleh tengah malam. Kenapa? Karena kita pakai Hijriah, kalender Hijriah. Itu dan maka nggak boleh ada ucapan selamat juga di tahun Masehi ini, karena sama dengan kita mengatakan Kristen juga itu ada selamat, sama dengan Islam. Nggak boleh, tidak boleh. Itu bahaya kayaknya. Nggak boleh kita selamat tahun baru, nggak boleh, karena ini bukan tahun baru kita. Tahun baru
Kristen. Yesus Kristus, Masih Isa Al-Masih. Jadi untuk mata perlu kita jelaskan pada hari ini. Dan alhamdulillah di Kota Bima sudah paham, ya, tinggal sedikit yang belum. Dan alhamdulillah Malawi yang paling pertama paham ini adalah Desa Kole. Maka mudah banyak menggunakan masalah ini. Yang lainnya maka dari MIPA tadi tidak ada kegiatan seperti ini. Maka mestinya juga tidak datang. Kenapa? Karena kita ingin di rumah saja. Ya, karena orang Kristen saja yang punya tahun baru tidak keluar rumah hari ini. Mereka semua tetap di rumah. Kenapa? Kalau ada orang Kristen yang keluar rumah pada malam hari ini, mereka putus dari keluarga. Tidak boleh jadi keluarga Kristen kalau Anda keluar di jalan. Kenapa? Karena kita harus berdoa supaya tahun depan kita menjadi orang baik. Justru kebalikan. Orang Kristen tidak ada yang keluar di jalan, tapi umat Islam justru yang penuhi jalan. Ini bahayanya. Orang Kristen di gereja hari ini, orang Kristen di rumah semua berdoa dan dilarang keluar di jalan. Siapa yang banyak di jalan yang menyambut tahun baru? Umat Islam. Apakah benar umat Islam? Mereka sudah masuk pada agama mereka. Dodo Sancho ada dua sangka keke sudah menjadi agama Nasrani mereka. Kenapa? Karena memberiakan acara mereka. Dahil Nabi man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti cara orang-orang Kristen, maka dia sudah menjadi Kristen. Jadi saya matake metu tuan so ala de getuke kai anu mutake. Pembede ofanda. Dan percuma dari kegiatan akhir ke anak dari ofanda. Ini cara lama. Kecil mata awal anak-anak lalu sudah itu. Dengan orang tua kakek ketika melakukan akhir itu orang musuh. Ngena. Tapi dalam Islam itu tidak ada istilah terlambat. Warna lama tinggi ya kita cari ilmunya. Memang kayak kalau saya sampaikan ini langkah awal. Nanti tahun depan sudah berubah lagi kita, tidak seperti ini lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dialog pastor dengan kiai yang masuk diulur kiai, ya umat tahun baru lagi. Pak Pastor, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak menyiapkan trompet? Ya, karena ini tahun barunya pendeta, pastor. Kenapa tidak menyiapkan petasan? Kenapa tidak menyiapkan mercon? Apa jawab pendeta? Ada kalau di pendeta itu Ustadz Kristen, pastor Ustadz Kristen. Ya, so di bak kiai sampai ke Ustadz Kristen pendeta pastor yang buat trompet itu umat Islam, yang buat petasan umat Islam, yang buat mercon umat Islam. Kami tidak pernah buat. Berarti orang Kristen tidak membeli dong. Yang membeli umat Islam, yang membunyikan umat Islam. Kami tidak pernah beli, kami tidak pernah membunyikannya. Berarti pastor itu kan tidak turun di jalan. Kami tidak turun di jalan. Sampaikan kepada umat Islam, wahai kiai-kiai, sampaikan terima kasih kami umat Kristen kepada umat Islam yang keluar di jalan-jalan, yang memenuhi Gunung Jatibangi, yang memenuhi sepanjang pantai. Terima kasih mereka telah memeriahkan hari kelahiran Yesus Kristus.
Bayangkan itu, memakai grup Kristen lain, ucapan terima kasih, sehingga kami tidak perlu meramaikan acara kami sendiri, cukup diwakili oleh umat Islam. Bahaya, Bapak Ibu, dipermainkan oleh orang kita hari ini. Maka pantas ada orang mengatakan, kami sudah tidak butuh suara umat Islam. Bayangkan, kami tidak butuh suara kiai, suara ulama. Kenapa? Karena kami sudah punya banyak kader-kader yang turun di dalam memeriahkan tahun baru. Tidak butuh naik tema tua-tua ke sekolah. Kenapa? Karena sudah ada top tahun baru di jalan-jalan. Bapak Ibu, kenapa hal ini bahaya? Yang pertama, bahwa nama-nama bulan Masehi itu adalah nama-nama para dewanya Kristen. Januari, ya, Janus. Mereka orang pengarah ngarang-ngarang dewa mereka. Adalah Janus, ya, padahal dewanya Kristen. Januari ini adalah dewa yang dua muka, muka ke depan dan muka ke belakang. Maka pada Januari ini muka mereka dua, muka ke belakang memperhatikan pekerjaan yang lewat, mana yang kurang, mana yang baik. Muka yang ke depan adalah mereka merencanakan masa depannya yang lebih bagus. Itu namanya Januari. Februari juga adalah nama dewa. Februari, Maret, ya, itu nama dewa. April, nama dewa. Mei, ya, nama dewa wanita. Juni, ya, juga. Juli, nama dewa. Naike, Merdeka Anak. Lah Juli, ya, padahal dewa. Barang siapa kasih anak dewa, maka dia sudah jadi dewa. Ya, sudah jadi Kristen. Ya, masa anak tunggal bulan-bulan Masehi anak-anak kita. Juni, Agustus, September, ya, September, Oktober, November, Desember, sampai ke Desember itu adalah nama-nama dewa orang Kristen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita mengikuti kalender Masehi, ya selalu salah. Kenapa? Karena jumlah hari Masehi dalam setahun adalah 565 hari. Ya, ada juga 566 hari. Kalau kalender Islam beda dia, ya, hanya dia 556. Karena beda Masehi dan Hijriah, kadang 11 hari kita bedanya setiap tahun. Makanya beda-beda. Dr. Madan dimuliakan Allah, maka sebaiknya kita jangan menghafal bulan-bulan mereka. Ya, kita hafal bulan-bulan Hijriah, bulan Masehi. Ibu, Bapak, selayaknya bulan Islam kita tanggal berapa, bulan apa? Antarima memade, tanda itu dohuraka, hura, au, bulan Islam. Tanggal berapa hari ini? Tadonga menanggurat pun beda huraka. Beda. Kira-kira huraka ngapilan lainnya? 18. Kira kone mirasi Januari ke apa kamu tak naik. Tapi bulan Islam kita tidak tahu. Oke, Ibu, bulan kita ini kurang dari 11 hari mau mati.
Artinya bulan kita sekarang sudah 19 hari. Sudah 19 hari kita hari ini bulan Islam. Bulan apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Ya. Jumadil akhir, mesti hafal ibu. Ini Jumadil akhir tanggal 19. Pemirsa taknya itu iyo pala Matar hafal. Ya, ternyata 18. Kalau mata sudah 19, kalau 18 kemarin. Kenapa? Karena hitungan Islam tadi maghrib sudah ganti waktu. Ayo mereka ketemu tanggal 30 kiki. Tadi maghrib itu sudah tanggal 1. Kalau tanggal Islam sudah 19, bukan lagi 18. Ini yang kemarin. Cetan Abin. Kenapa? Karena kita datang bulan Islam. Ibu, mata sudah catat semua ini. Bulan-bulan Islam itu mulai dari bulan Muharram. Muharram itu bulan 1 umat Islam. Bulan Muharram itu adalah bulan haram, tidak boleh berperang, tidak boleh mengganggu orang, tidak boleh menyakiti orang. Berarti luar perang harus aman, yaitu Muharram. Jadi kita hafal dulu ibu-ibu yang bulan Islam. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu harus hafal bulan Islam. Mau dapat dah? Mati ulit yo kelele. Tio doa muraka. Oh bulan Rajab. Walau senggori cuma air Rajab. Bonggori Rajab Sya'ban berarti bulan bola kaya. Maka si Sya'ban berarti bulan bola. Berarti gawe Ramadan begitu aja lihatnya. Dan repot. Ganti harinya setiap maghrib. Ya, ganti harinya setiap maghrib. Ci suraka indalwati ci buah murah musti ci inem biai berarti berganti bulan, berganti hari. Muharram. Safar artinya kosong. Artinya orang bepergian, anak-anak muda ada yang di kampung, sudah pergi cari kerja di luar kampung, sehingga kampung itu menjadi kosong. Itu namanya bulan Safar, bulan bepergian. Kemudian Rabiul Awal, bulan kembali dari Safar, Dula Kampora, mereka membawa hasil kerjanya. Rabiul Akhir adalah menutup untuk pergi keliling, tidak boleh lagi. Jumadil Awal, bulan kekeringan, sulit bertanam, berarti di luar awal sudah kering kerontang. Jumadil Akhir sekarang ini adalah bebas dari masa sulit, sudah tidak ada lagi masa sulit. Sekarang ini, cuma dimudahkan Allah, ada semua artinya. Raja artinya mulia, menahan diri. Bulan Islam Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 20 Rajab. Itu bulan Rajabnya bulan Hawiyakai Sembilan Islami. Kemudian Sya'ban, Sya'ban itu berkelompok. Mereka cari makan, bikin kelompok ternak, kelompok pertanian, kelompok-kelompok itu namanya Sya'ban. Kemudian pada bulan Sya'ban orang berdoa, doa nisfu Sya'ban. Kemudian Syawal, Syawal adalah bahagia. Kenapa bulan Syawal? Apa bulan Ramadan dulu? Ramadan itu adalah bulan panas. Kenapa Ramadan panas? Karena kita tidak makan.
selama 1 bulan tidak makan, badan kita panas. Karena panas, semua setan mati. Kenapa? Sudah dibakar. Karena setan itu ada di darah. Darah kalau sudah dipanasi, setannya semua mati. Kalau ada setan yang mati, berarti dia tidak Ramadan. Kenapa? Dia tidak kasih panas badannya. Jadi Ramadan bulan panas, membakar dosa-dosa. Tidak ada lagi dosa orang setelah Ramadan. Kenapa? Sudah dibakar habis selama 1 bulan. Sehingga akhir Ramadan tidak ada dosa. Mereka seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu, tidak ada dosa, mati masuk surga. Kemudian setelah Ramadan ada namanya Syawal. Syawal itu bahagia. Kenapa bahagia Syawal? Karena ada Idul Fitri. Kayak Nabi besok Idina Farhatan. Orang puasa itu pasti bahagianya 2. Bahagia ketika berbuka, bahagia nanti ketika bertemu Allah. Kapan manusia berbuka setelah puasa? Pada 1 Syawal, tidak boleh lagi puasa, haram puasa. Kenapa? Karena kita bahagia makan-makan. Maka pada 1 Syawal ibu-ibu, siapa yang tidak bahagia saat itu? Ya. Ukuran bahagia itu 1 Syawal, Soro mesra. Ya, kenapa? Karena dia sudah berhasil puasa 30 hari selama Ramadan. Sorome, ya bahagia. Mau sih sorome terpuasa, konem terpuasa, sorome ingaro tuh. Mau sih pengaruh puasa, terpuasa konem terpuasa, nah sorome rau. Mau sih bahagia. Kami esok kau udah terpuasa, kami tempe mau doa dengan tuan ini, dia ingin berpikir. Dari modal kedua puasa apa sih saat pertama? Kalau sebelum berpuasa ada nih, kota ada ini, dan ingin berpikir. Tetapi bisa mengawali Allahu Akbar. Rumah orang atau rumah Allah berpuasa. Puru sama jangan harus berpikir keluar ke semeja air. Ini temu mata hati ini. Nah sama li ompun amat anak cucu le atau saya ayat ini. Senaruh saya nyolot itu apa biasanya itu? Puasa meleke. Bahagia makan tengah hari di bulan Ramadan. Dan bahagia Ramadan ini berpanas-panas. Nanti di Syawal baru berbahagia. Zulqa'dah, ya Zulqa'dah itu artinya istirahat, ya istirahat supaya ada tenaga untuk pergi haji. Bulan istirahat, jangan capek-capek. Nanti bulan Dzulhijjah baru kita pergi haji. Ya butuh tenaga, cuma dimuliakan Allah, akhirnya udah apa ini? Lainnya pergantian tahun akhir. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian lanjutnya ada catat ayat khusus ini yang berkaitan dengan judul di atas, bahwa menjadi insan yang Islami itu ada indikator, ada kriteria, ada ciri-ciri menjadi hamba Allah yang baik. Jadi teman-teman pada malam hari ini kita koreksi diri, naik pemeluang mati sejauh mana dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita bertobat segera, wasari'u ila maghfirah, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah, hatta itu dosa syirik sekalipun, dan Allah mengampuni. Maka kita banyak beristighfar pada malam hari ini. Berbadan kami ibu-ibu kalimat istighfar.
Kalimat istighfar ke wala mengkoro, wala memboha, wala menahan. Itu doang yang kenalin be. Sedang. Seraan ini menaruh betul, menaruh mengkoro betul. Ya sama pak. Senang-senang yang memiliki. Istighfar yang pendek adalah astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Jadi istighfar yang pendek. Mambohan yaitu istighfar ketika ngoris tasawuf awal sewaktu batu di rakaat ketolu. Itu istighfar yang kedua, memohon, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wallahi ibu istighfar membohale tak bisa kena membohale bohale atau dolo bohale itu membohal. Istighfar dibaca setelah tasawuf awal sebelum naik ke rakaat ketiga. Aina gori Allah saja alale gori Allah baca dulu doa itu istighfar. Maka tolongkan istighfar yang panjang, namanya Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar, rajanya istighfar. Nggak hadiskan cuma loa hafal raja istighfar ini masuk surga. Tentu kalau surga. Angkai kori kelele di surat Al-Hijr, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu adalah disiapkan surga yang tinggi, yaitu surga Firdaus. Apa keluar raka surga maesere baca Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Warhafal Pabish ya terlalu Pabish daripada rawa kucing karo ya takut baca Sayyidul Istighfar. Jadi tujuannya kita adakan malam ini malam muhasabah. Yusuf kita sadar kuasa 3 istighfar ini. Bahkan istighfar ke gaya rumah dari Quran surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Apa surat bukan bahasa pengaku. Dina Arsal Nuha, surat Nuh. Ya, surat Nuh itu adalah surat istighfar. Ya, fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Isre kita sare kamboto pe istighfar. Fakultus takfiru, banyak berkata berdoa istighfar. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah pasti ampuni dosa kita. Dia tahu pakai kone waktu sare keram botalire raka ngampun kan ngampun rumah. Kone botalire raka ngampun kan ngampun rumah. Kone dosa wali raka ngampun kan ngampun rumah. Ya raka ngampun terus. Tapi fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Artinya ghafara itu Allah Maha Pengampun. Kau bila kali dah baik. Ede mereka nang dondo morito saka. Lokai istighfar itu akhir dondo ritual istighfar belum kalam. Padahal disebut istighfar. Inakana ghafara. Aku niru doma maka boto istighfar yursili samaa alaikum bidrara. Allah turunkan dari langit hujan yang pas. Benar kena andai mah udah jago. Gua rodol serang manen prete membaca kontur saya pak. Gua ribu dalam prete jauh pak. Waktu ini mau aku potolong deh. Ya, ngecar londo pas kebutuhan jagung yang mau tumbuh. Itu yursili samaa alaikum bidrara. Lodo oi mau pas, bukan oi balat, beda balat tak. Yursili samaa alaikum bidrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemoto istighfar Allah akan kasih harta. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih harta. Harta ngabe, harta membotol, pala botol ada segi. Ya, kalau harta membotol, tiba-tiba ada segi ya, terima kebenaran deh. Lain istighfar, para ketika istighfar, pala botol terwara, itu azab. Azab loket tiba waktu ada segi. Bukan itu yang dimaksud amwal. Amwal yang membuat kita ringan ke masjid. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah kasih anak yang banyak. Pengganti generasi. Dengan dimuliakan Allah. Akhirnya termasuk ya doa dulu untuk anak. Ya suara anak. Ya kemudian istighfar pagi sore siang malam. Wa yumdidkum bi amwalin wa banyak harta dan banyak anak. Anak makuna itu anak soleh, anak yang soleh. Tuhan dimuliakan Allah wa panina. Bukan sekadar itu bagi orang istighfar. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Allah akan kasih surga. Surga di dunia, lebih-lebih nanti surga di hari akhir. Anhar Allah kasih macam-macam air. Ya air, ada air sungai, ada air hujan, ada air embun, ada mata air, ada air sumur, ada air salju, ada air laut, ada air hujan. Gaya makai sekakak, mengarah ate eta tu apalagi melawan TKI sekak, lawan TKI salah TKB, manis lokal oh mereka anak senami menangwakil lo berang untuk ya. Ada nami ketiga oi ngobrol sampai kamu tiga. Sebuah tincaran bagaimana pengaruh karena nabi memahami. Nanti kamu oi motilo oi jamsa. Tiara oi rai, tiara oi sumur tidak ada. Bapak udah main lagi, kami kalau belum akak dan lain belum mengasak. Indonesia itu surga di dunia ke Indonesia. Itulah surga di dunia ini. Kenapa macam-macam air ada di Indonesia? Di Indonesia itu jangankan ditanam, dilempar saja itu hidup tanaman. Apalagi kalau ditanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi ilmu kita pada hari ini istighfar, banyak istighfar. Cuma dimuliakan Allah. Yang kedua, ya, yang baik kita pertahankan. Bila perlu kita tingkatkan. Yang baik itu. Bagaimana indikator orang baik? Ya. Insan yang Islami. Kita sama-sama buka di Quran, boleh di YouTube juga boleh, di HP ibu-ibu. Quran surat Al-Furqan. Bisa baca sama-sama. Quran surat Al-Furqan ayat 66
63 sampai 75. 63 sampai 75, 12 ayat. Baru setengah 11. Insya Allah 12 ayat ini 1 jam. Sehingga kita sampai jam 12. Siap ibu-ibu? Kita bahas 12 ayat. Buka HP sama-sama. Ketik Furqan 63. Nanti yang kedua Furqan 64. Bismillah. Pemerintah kedua. Kita mau aku kok. Ceramah web ya. Sama-sama pakai ini di murah aku dan pakai tua. Teka juga deh. Baca ringan jangan. Kita mulai dari surat yang ke-63, menjadi insan yang islami, menjadi manusia yang baik. Yang pertama, Kata ringan-ringan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang baik. Jadi mata ke la'abdur rahman. Itu ini maka ya mani ke di abu. Ketengah mata malah Abdur Rahman mata abu ini oke betul tubuh mata ke. Sebuah tiwara ngarang kelai itu ini. Pala au tekala sekolah la kuliah matare. Pala suara di Qur'an pala Ramadan. Kira langsung lalu suara malalu. Bismillah. Mata ke lain maroi beki mata ke paling tahu mata mena itu kulai ke malam Abdul Rahman. Hamba Allah yang baik. Mata ke mutus romera. Itu kau tengok romera dengan mata. Dong tahu itu some. Pada some mata ke tua mata ke. Gara-gara serobek cinta lebih itu irang tiwara tanda tua. Kenapa? Karena serobek malu Abdur Rahman pai mati mata DPR ngombe kalau mati tahu mustahil di lomba kalau tekan pikiran batang ngawas pai le mati mata ngombe ya Delang begelang kalau ceramah semakin lain. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang baik. Dari surat Al-Furqan ayat 3. Yang pertama adalah alladzina ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Doma matahore nalapas di wawotan ada mati sombong. Jadi pala doma tahu insan yang Islam wati sombong. Ibu-ibu, baik tengah ke sombong lampas ni. Dom lampam sombong punya keciri-ciri. Ya. Lain ente dom sombong ni, dia ada bawa tanah ada mati sembeah. Ente ku sombong ni menaik, mati lawan singgi. Ente ku sombong ibu yang sunnah alat api hauna, mati ngawak aku gaya rumah. Tidak mau tawadu, tidak mau suci, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'ala shalah. Nah, tempa hantar sedimulai harus itu. Dia tentu sombong. Dia tegi gue.
sombotoi ngaram kakak akhir sombotoi le matangawati dor sombotoi le sombona aire wati ngawa sebea wati ngamakan jilba wati ngawa puasa wati ngawa sedekah wati ngawa zakat itu dolodok kurang dan ipaga sombo roy weki londol ton tere tiora ko sataka mabau ton tere ke dwar uragi itu ana sombo ga umaga ya tidak sombong orang baik itu yang pertama maka dua kaina wa idza khatabahum jahiluna qalu salama waras dono kaima makai denai ke penai aku ne sampai gai kono ko pena na ke pala sopan na ke pena sopan ana mani itu betul tahu sopan ndak kain nah ke ko sopan le pala kata kebean sampai kedete ada lah bisa kencang itu Pak lalan itu tahu deh iya gagal mada minggu ulu kali ali Koreana dari kolom mata dari albiwa malu sih seri dari kolom Aka gara-gara imam di masjid raya tulang mata kagajana ada angina laut tu tetangga kalau dona wana aman wana inam kali tuhan anak mau sih biar pas orang serumen tak pun kaya nama tadi